Perspektif Politik. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony. Ya, Assalamualaikum Pak Tony. Ya, Pak Tony, kita membahas terkait dengan P3 ini Pak. Tentu kan kabarnya juga akan ada pemilihan ketua umum baru dan seperti apa untuk perkembangannya Pak? Ya, tanggal 27 September. Sekitar 11 hari lagi ya, kalau sekarang tanggal 16, ya. Itu ada muktamar P3 di Mercure, Ancol. Nampaknya jadwalnya sudah fix, tetapi saya coba lihat di media belum begitu masif. Ya. P3 ini menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena memang partai ini punya usia yang cukup panjang dengan perjuangan, sejarah dan dinamikanya. Basic dari pemilihnya juga memiliki basic pemilih yang cukup kuat, cukup bisa dibilang cukup solid. Tetapi yang harus disadari adalah bahwa P3 itu ya harus rebound dalam pengertian pemilihnya itu pemilih lama, gitu kan? Yeah. Pemilih lama. Tetapi sisi lain dia memang merepresentasikan dengan umat. Meskipun di situ ada PKB yang merepresentasikan NU, ada PAN yang sudah bias apakah merepresentasikan Muhammadiyah atau tidak, karena memang lebih banyak PAN ini mengambil dari artis-artis yang tidak berbelakang berbelakang umat atau tidak punya latar belakang Muhammadiyah, ya. Tentu makin kesini makin bias atau makin bias. Kemudian juga ada PKS, dia agak tengah kanan ambilnya. Posisi P3 memang beda di antara tiga ini. Tetap sebagian masih NU, ada yang bukan NU terakomodir di situ, yang relatif bisa cair dan sebagainya. Namun terjadi kecelakaan sejarah ketika tahun 2019 Pileg di mana ketua umumnya saat itu Romi kena kasus, sehingga hampir saja tidak lolos di pemilu 2019 itu. Dapat 19 kursi dan pada saat itu 4% itu tipis betul gitu. Kemudian diganti oleh Soeharto di tengah jalan dipotong oleh si Mardiono, ya, dan tidak memiliki basic dan sebagainya. Kemudian Mardiono mengambil sikap untuk yang semula Soeharto itu bergabung dengan Anies atau memberikan dukungan kepada Anies yang notabene memang basis massa P3 ada di situ. Dipotong oleh Mardiono yang memang saat itu pimpinan presidennya adalah Pak Jokowi menginginkan P3 tidak ke Anies. Dipotonglah Soeharto oleh Mardiono diarahkan kepada Ganjar yang bergabung dengan PDIP, yang ini dua tidak nyambung. Disitulah ada punishment, sosial punishment. Publik memberikan punishment kepada P3 bahwa P3 dianggap berkhianat, P3 dianggap tidak aspiratif, P3 sudah keluar dari keka'bahannya, P3 itu sudah bukan partai umat lagi. Kontras antara pilihan P3 dengan konstituennya inilah kemungkinan mengakibatkan P3 tidak masuk ke 4%. Artinya ada situasi, bukan karena pelan-pelan P3 kemudian ditinggalkan, tetapi ada satu kasus yang membuat kemarahan pemilih P3 terhadap P3 yang pemilu 2024 itu dihukum. Beda kasusnya dengan PBB, pelan-pelan hilang, butuh proses lama. Hanura pelan-pelan hilang, butuh proses lama. P3 enggak. Hilangnya kegagalan P3 karena sebuah kasus. Kalau kasus ini diinsafi, gitu kan, maka ada kemungkinan P3 untuk rebound, untuk bisa ke Senayan lagi. Inilah bedanya dengan partai yang lain, Hanura dengan PBB. Memang tidak mudah, karena itu butuh tokoh. Kalau tokoh yang diusung nanti di muktamar misalnya itu adalah Mardiono, ya,
yang dianggap saat ini sebagai sumber kegagalan, yang dianggap sebagai ikon dan simbol kegagalan, maka P3 akan sulit untuk rebound. P3 akan kembali menelan pil pahit kegagalan. Ini kemungkinan besar ya. Maka kesadaran rasional inilah yang kemudian membuat para pengurus P3 kompak sepertinya, atau elit-elit P3 kompak menolak terhadap pencalonan dari PLT Mardiono. Ya, maka ada istilah kemudian ABM, asal bukan Mardiono. Apa indikator yang bisa dilihat? Lihat pertama Romi dan CS Sekjen, terus kemudian beberapa elit bergerilya untuk mencari siapa calon P3 ke depan. Kenapa? Syaratnya itu adalah tokoh ya yang dikenal oleh publik, kedua diterima oleh P3, kemudian yang ketiga tentu saja memberikan pengaruh atau yang yaitu memiliki dana yang cukup ya. Maka datanglah kepada Dudung ya. Dudung dilamar, bahkan Dudung sudah mulai melangkah pada saat itu sebelum Ramadan awal tahun ini ya. Itu udah bergerak gitu kan. Tetapi kemudian nampaknya Dudung karena ia adalah bagian daripada kekuasaan, dia harus minta izin dong kepada presiden. Dengar-dengar infonya tidak mendapatkan izin, hilang nama Dudung. Kemudian muncul nama Amran Sulaiman sebagai seorang menteri. Bagaimanapun dia pejabat dan bawahan daripada presiden, harus minta izin pada presiden. Ya, infonya tidak mendapatkan, akhirnya tidak jalan. Lalu datanglah pengurus-pengurus P3 itu, kemudian datang ke Anies Baswedan. Beberapa kali minta kepada Anies, merayu Anies karena tokoh yang dianggap mampu untuk mengembalikan P3. Nampaknya Anies juga menolak ya terhadap bukan menolak, Anies masih nyaman nampaknya berada di luar partai. Terus kemudian terakhir muncul tokoh muda Gus Idror, ya, sempat namanya muncul sekitar 2 minggu. Ya, kabarnya sudah ada komunikasi dengan berbagai pihak, tetapi dalam perjalanan nampaknya juga hilang. Karena memang di P3 ini ya untuk rebound itu butuh dana yang tidak kecil. Pertama dana muktamar mungkin bisa di cover ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rebound pada saat jelang 2029, dan ini tidak mudah, sebuah pertarungan yang luar biasa ya. Disinilah P3 harus mengambil sikap yang realistis. Pada saat ini yang dianggap memiliki logistik itu adalah Mardiono ya memang basicnya pengusaha. Dan kemarin tentu saja dengan adanya pilkada, ya biasalah di dalam pilkada itu kan ada transaksi-transaksi logistik yang barangkali itu juga bisa menjadi sumber energi bagi sebuah pertarungan Mardiono pada saat ini ya. Tetapi pasar tidak menerima Mardiono. Oleh karena itu, kader-kader di P3 ini mencoba untuk mengeliminir agar Mardiono tidak mencalonkan diri, karena ini sama saja atau sama halnya dengan mengubur P3 untuk selamanya. Inilah yang kemudian yang menarik ya. Kemudian juga nampaknya muncul yang saya dengar itu semalam itu, coba nanti diklarifikasi karena saya mendengar dari beberapa orang itu sudah ada sebelumnya ada deklarasi dari Kiai Haji Fanani, Dr. Fanani, dan cucunya pendiri pesantren Gontor, tetapi juga tidak mendapatkan sambutan dan nampak belum bergerak ya. Inilah yang kemudian tenggelam lagi karena dianggap bahwa Kiai Fanani juga tidak mampu untuk menyiapkan logistik terutama pada pertarungan. Kita coba bayangkan PAN berapa triliun yang dikeluarkan ketika pilkada pileg pada saat 2019 maupun 2024 ya. Itu dibutuhkan. Maka ketika PAN dihajar dengan isu bahwa dia keluar dan tidak aspiratif, dia ambil tokoh-tokoh
ya yang sangat populer, kemudian dia biayai dengan kebutuhan dengan logistik yang cukup, ya akhirnya tetap bertahan dengan suara yang tidak jauh berkurang. Inilah strategi yang dilakukan oleh PAN misalnya. Dulu awal Gerindra juga melakukan hal yang sama, begitu juga dengan Nasdem, Hanura juga begitu. Nah, pada saat rebound ini, ya partai baru atau partai yang rebound memang butuh logistik yang cukup kuat. Dia harus mampu secara cerdik untuk mengambil tokoh-tokoh yang potensial jadi, terutama kemarin yang sebenarnya jadi karena kurang dari 4% akhirnya hilang kursinya. Ini bagaimana mempertahankan, dan mereka sekarang mereka tidak jadi anggota DPR, tentu tidak memiliki logistik. Kalau mereka tidak disiapin logistik, tentu mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri. Ini juga sesuatu penting. Selain memang mesti mencari tokoh-tokoh di luar kader yang potensial atau tokoh kader yang potensial untuk meraup suara, dan itu memang perlu logistik. Banyak orang yang sebenarnya punya pengaruh, tokoh yang punya pengaruh, tetapi tidak memiliki logistik, yang akhirnya mereka tidak mencalonkan diri. Kenapa? Karena memang demokrasi kita itu padat modal, butuh biaya untuk menjadi calon anggota DPR. Kalau mau jadi minimal 20 miliar, di bawah 2 miliar hampir tidak jadi, 99,99% nggak jadi. Ini teman-teman DPR yang ketika melakukan evaluasi kepada teman-temannya, siapa yang nggak jadi, rupanya memang kurang dari 20 miliar. Tetapi tidak kemudian otomatis yang mereka punya modal 20 miliar ke atas jadi, tidak. Itu ada faktor ketenaran, ada faktor ketelatenan, ada faktor strategi, ya ada faktor tim ses dan sebagainya. Ya. Ini yang mesti, ya memang masyarakat kita pragmatis. Kenapa masyarakat kita pragmatis? Ada karena dua hal. Pertama, masyarakat kita miskin. Yang kedua, masyarakat kita pendidikannya rendah. Miskin, pendidikannya rendah, ya akhirnya berpikir jangka pendek. Dan kemudian yang penting mereka dapat. Ya satu orang 20 kalau rata-rata yang saya lihat, ya saya cek anggota-anggota DPR itu ketika calon pemilu, pada saat pemilu itu nyebar uang money politiknya itu kira-kira satu orang itu 50.000. Ya ada yang sampai bahkan 100.000, terutama di daerah-daerah yang penduduknya kecil, itu malah lebih besar lagi. Mereka menyebar bisa satu orang itu 200.000, satu keluarga kalau 5 orang udah sampai 1 juta. Ya, coba Pak Ulfi dan teman-teman yang mendengarkan ini cek gitu kan di lapangan, karena memang masyarakat kita butuh beras. Nggak penting kamu siapa, nggak kenal nggak penting, lebih bagus nyoblos yang tidak kenal tapi ngasih dapat uang. Beli beras daripada yang kenal tapi nggak dapat beli beras. Dan pernah kami melakukan sebuah survei, tapi survei ini pada saat pilkada kami lakukan masyarakat seperti apa gitu. Tapi dan juga survei yang lain pada saat pileg gitu. 80% masyarakat kita itu nyoblos berdasarkan berdasarkan pemberian. Kalau satu memberi, satu tidak, dia akan nyoblos yang memberi. Kalau sama-sama memberi, yang satu 20.000, yang satu 50.000, tidak otomatis mereka pindah. Sekitar 20% yang kemudian pindah. Katakan Mbak Ulfi nyalon, ngasih 20.000. Kemudian ada si B nyalon, belakangan ngasih 50.000. Suara Mbak Ulfi itu pasti pindah, sebagian. Ya, berdasarkan survei itu sekitar 20% yang pindah. Begitu pragmatisnya masyarakat kita karena kemiskinan, ya, karena selain SDM, faktor pendidikan yang rendah, ya, inilah yang kemudian mendorong, bahkan dalam tanda kutip memaksa para calon-calon, terutama calon legislatif untuk mengeluarkan dana. Akhirnya politik kita, demokrasi kita, pemilu kita itu mahal sekali. P3 berhadapan dengan situasi seperti ini. Carinya Dudung yang punya duit, selain tokoh yang terkuat, ya. Kemudian carinya Amran, ya, selain seorang menteri terkenal, populer, dia punya duit, gitu kan. Begitu juga yang lain-lain. Ya, inilah situasi yang ada dan yang terjadi, Mbak Ulfi. Dan saya semalam mendengar ada Agus Suparmanto. Itu dulu namanya sempat muncul dan sempat hilang. Kemudian semalam dapat kabar bahwa Agus Suparmanto itu dideklarasikan, ya, nampaknya mulai serius. Agus Suparmanto ini adalah mantan Menteri Perdagangan.
Ya, lagi-lagi yang dicari adalah orang yang seorang tokoh populer, gitu kan, terutama yang pernah punya jabatan menteri atau punya janji jenderal, kemudian tentu saja bisa menyiapkan logistik. Selain itu secara idealis, ya, memang Agus ini lebih dekat dengan ulama dibanding misalnya dengan dengan Amran, gitu kan. Agus orang yang dulunya di PKB, karena di menteri itu kan pakai tiketnya PKB. Saya tahu sendiri bahwa PKB itu memang basisnya adalah pesantren Nahdliyin. Disinilah Agus punya komunikasi dengan ini. Mungkinlah ini yang menjadi pertimbangan P3 untuk mengambil Agus yang secara idealis punya kedekatan dengan para ulama, kemudian secara pragmatis orang yang tokoh populer dan kemudian mantan pejabat yang punya tentu bisa komunikasi secara politik, begitu juga punya dana karena basicnya adalah pengusaha. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Nah sebenarnya kalau dalam sistem di internalnya P3 ini seperti apa sehingga terjadi yang seperti ini? Kalau kita dulu kan lihat memang mereka 3 partai, PDI, Golkar, P3 ini kayaknya kuat dan memang persaingannya juga cukup lumayan, dan saat ini kenapa sampai menurun? Apakah karena haus kekuasaan, logistiknya kurang, kemudian dari sosok seorang pemimpin yang masih kurang? Kan banyak berbagai faktor nih Pak Tony. Iya, karena faktor diantaranya adalah faktor yang paling kuat itu kasus kemarin bahwa P3 itu chemistry-nya kepada Anies, gitu kan? Yeah. Sebelumnya kepada Prabowo 2019, ya itu dukungnya ke Jokowi. 2000 istilahnya kan ada pertarungan ada keterbelahan, gitu kan? Di mana umat dalam tanda kutip, ya, umat itu tidak berarti semuanya, umat dalam tanda kutip itu memiliki resistensi kepada Jokowi. Terus kemudian 2019 itu terancam selain kasus Romi yang ketangkap KPK. 2024 begitu juga. 2024 itu chemistry-nya ke Anies karena Jokowi ada di Prabowo. Dengan Prabowo tidak ada masalah, cuman karena Jokowi ada di Prabowo resisten juga. Memaksakan ke situ. Maka ada social punishment, kemarahan publik, ya. Faktor yang kedua adalah bahwa P3 ini kan didukung oleh orang-orang partai masa lalu, ya. Partai masa lalu, ya, umatnya umat juga masa lalu. Sebelum ada PKB, sebelum ada PAN, sebelum ada PKS, ini menjadi sebuah tantangan yang serius yang kemudian menurunkan suara P3. P3 tidak mencoba untuk melakukan strategi, ya, yang berbeda, tetap strateginya masih yang lama, ngopain yang lama. Artinya apa? Ada kantong-kantong yang bisa diperebutkan, misalnya milenial, yaitu nampaknya tidak digarap secara serius oleh P3. Ya, P3 masih menggunakan cara-cara lama di majelis taklim dan sebagainya, yang itu menjadi gelanggang perebutan dengan PKS, dengan PKB dan juga dengan PAN, gitu ya. P3 PAN kita lihat, ya, PAN selalu mengupgrade, ya, mengupgrade calonnya itu loh. Selalu setiap pemilu itu muncul calon-calon baru dan calon-calon itu populer. Seringkali bahwa calon-calon itu jadi, gitu loh. P3 ini dengan melamar, ya, melakukan lamaran-lamaran kepada tokoh yang lain, mestinya juga P3 harus melakukan lamaran-lamaran untuk caleg-caleg tokoh di luar P3. Ya, tidak harus selalu yang misalnya di P3 itu misal ternyata ada artis yang dicalonkan, misalnya ada tokoh seperti ini, siapa namanya, misal ya, ada Hotman Paris misalnya dirayu untuk calon P3, gitu kan? Wah, itu kan menarik gitu. Sesuatu yang beda gitu loh. Sesuatu yang beda. Hotman Paris atau siapalah tokoh-tokoh terkenal yang memiliki basis massa yang kemudian direkrut menjadi bagian di struktural P3 dan juga menjadi bagian di legislatif P3. Langkah ini mesti dilakukan oleh P3, tetapi juga tidak boleh kemudian yang ketiga ini blunder, selalu ngambil langkah-langkah yang kontra terhadap konstituennya.
pokoknya kalau kontra kepada konstituen itu akan menjadi PKS lah misalnya, ya PKS tidak mendukung Anies atau tidak mau mengusung Anies di Pilgub DKI yang kedua, ya periode kedua, yang kemudian kita tahu babak belur ketika Pilkada kemarin, di mana diajar, bahkan Depok pun yang sudah 20 tahun itu dipegang PKS, calonnya itu PKS plus PKS gitu loh, PKS kuadrat. Calon wali kotanya PKS, wakilnya PKS, itu pun sekarang bukan PKS wakilnya, itu pun kalah. Biasanya semua PKS pun menang gitu loh. Jawa Barat hancur-hancuran ya di PKS ya. Jadi kantong-kantong PKS yang notabene bahkan di DKI dia partai pemenang, PKS ini menjadi ketua DPRD mencalonkan Ridwan Kamil, kalah juga. Jadi di berbagai tempat ada kemarahan publik, ada kemarahan konstituen kepada PKS, siapapun partai itu. Kenapa? Karena memang P3 itu sudah punya platform yang begitu tegas dan jelas. PKS punya platform yang begitu tegas dan jelas gitu. Begitu juga PAN. Kalau PKB relatif, PKB mau dukung siapapun nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau PKS, PAN dan juga P3 ya, ketika Pilpres dia memberikan dukungan kepada pihak yang memang tidak dikehendaki konstituen, selesai itu masalah. Nah, ini yang nampaknya tidak disadari pada saat itu oleh P3 dan sekarang mulai harus sadar, tapi PKS bisa mengikuti jejak yang pernah dilakukan oleh Gerindra di awal, kemudian Nasdem di awal dengan merekrut tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh yang berpengaruh, gitu, menjadi partai terbuka untuk tokoh-tokoh yang diharapkan bisa mengupgrade dan menaikkan elektoral P3, gitu. Dan baik itu dari ya Islamis atau dari nasionalis, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Lagi-lagi untuk merekrut mereka tentu perlu logistik, apalagi saat ini valuasi nilainya P3 itu rendah gitu. Nilainya P3 itu rendah karena nggak punya kursi, maka dia harus punya daya tawar yang lain, punya bargaining. Kalau cuman bilang kamu nyalon P3 ya, orang nggak mau juga. Misalnya orang yang pernah jadi anggota DPR, tokoh dan potensial sekali untuk jadi lagi, kemudian diminta oleh P3 tanpa P3 memberikan sesuatu bantuan logistik, ya jangan berharap mereka mau, gitu loh. Mau tidak mau itu. Dan sebenarnya bagi pengusaha yang sekarang itu terjadi, terutama kenapa Pak Prabowo itu menjadi pemimpin Gerindra abadi, gitu. Kemudian Pak siapa itu ya? Di Demokrat itu Pak SBY menjadi pimpinan ya, meskipun ada AHY, tapi pimpinan abadinya adalah Pak itu Megawati juga begitu. Terus kemudian ini si Surya Paloh, karena memang Surya Paloh, kemudian Pak Prabowo dan kemudian di SBY itu memang orang-orang yang punya logistik kuat, yang bahkan istilahnya iuran. Bahkan di Nasdem dulu kan nggak ada iuran. Ya nggak ada pungutan dari anggota DPR itu loh. Kalau PDIP cenderung militan cenderung militan dan memang digotong rame-rame. Bu Mega punya uang, tetapi tidak sebagaimana Surya Paloh basicnya pengusaha, atau SBY yang 2 periode dan menjadi komisaris utama di perusahaannya Khairul Tanjung. Komisaris kan berarti pemodal kan. Terus kemudian Pak Prabowo yang tanahnya itu banyak, punya tambang, punya usaha macam-macam gitu kan. P3 ini memang butuh sosok yang memiliki logistik paling tidak untuk recovery dulu, untuk rebound dulu ya. Setelah itu harus membangun sebuah sistem, karena P3 itu bukan partai pemiliknya itu atau pemilik sahamnya itu bukan personal. Beda dengan partai 3 tadi yang saya sebutkan, cenderung, atau Bu Mega sekalipun PDIP cenderung personal karena berdarah-darah ketika dalam perjuangan untuk mengambil P3 itu. Sahamnya itu bisa dikatakan 90% mereka. Ya, kalau P3 kan tidak, biasanya saham bersama. Ya, ketua umumnya sahamnya itu 20%, 80% dibagi-bagi dengan yang lain. PKS sahamnya saya katakan 1% semua. Ya, ini kan bedanya ya.
partai modern mestinya memang membangun dengan sistem saham bersama, bukan saham yang dimiliki oleh mayoritas oleh seseorang yang kemudian partai itu menjadi partai yang tidak sehat dalam proses kaderisasinya. Gitu Mbak Alfi. Iya. Baik, Pak, tadi mengatakan merekrut artis dan sebagainya. Apakah oke untuk menarik suara dulu, tapi untuk ruhnya partai tersebut apa tetap akan nanti seiring berjalannya waktu tetap akan dipertahankan, atau karena ingin mencari suara dan kursi ini menghilang begitu aja, Pak? Ya, kuncinya partai itu kan kemudian punya anggota DPR. Ya. Ya itu 4%. Yang 4% pentingnya itu ya. Kalau nanti tuntutan di MK tidak menutup kemungkinan berubah. Ini presiden kan sudah dituntut di MK. Iya. Gitu kan? Untuk presidensial threshold. Jadi 0% kan? Iya. Partai apapun bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Dan saya mendengar juga sedang ada tuntutan kepada MK untuk presiden parliamentary threshold itu ya 1-2%. Kalau itu terjadi berarti kan relatif ringan. Ya, itu. Tetapi itu nanti kita tidak tahu dinamikanya dan hasilnya nantinya. Tetapi dalam konteks ini semangat P3 melakukan muktamar ini ya, yang kemudian mereka masih punya optimisme bahwa P3 itu bisa rebound dengan mendapatkan 4% suara, karena kemarin kurang ya, karena ada faktor-faktor yang bisa diatasi untuk saat ini. Itu yang mereka ingin lakukan. Kalau mereka tidak mengejar elektoral, ya mereka cukup di internal saja. Siap. Cukup di internal saja, gitu kan. Tidak perlu kemudian mencari orang yang mencari orang yang bisa memberikan logistik ya untuk pertarungan di 2029. Jadi saya pikir orientasi P3 itu untuk rebound, bukan sekedar untuk mempertahankan situasi seperti ini. Kalau mempertahankan situasi seperti ini, ya semua akan berebut mencalonkan diri. Kenyataannya tidak yang berani. Karena apa? Yang dibayangkan oleh mereka, bagaimana menyiapkan logistik untuk pertarungan 2029. Paling tidak itu dan hanya minimal 1 triliun itu. 1 triliun. Ya, setelah saya ngobrol banyak dengan teman-teman di P3 itu, mereka ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul punya minimal 1 T. Nah, kalau kemudian kita lihat Amron, ya, orang P3 dianggap punya. Kemudian dulu itu siapa? Si Pak Dudung dianggap punya. Ya ini dianggap ya, benar-benar prediksi oleh teman-teman P3 punya. Kemudian ke Suparmanto, karena basic pengusaha di tambang, diprediksi punya. Itu yang kemudian diharapkan. Kalau kemudian mereka hanya untuk pertahankan P3 saat ini, ya ngapain cari orang luar? Mereka akan berebut. Nyatanya nggak ada yang berani. Di dalam itu tidak ada yang punya keberanian untuk mencalonkan diri, karena sadar akan keterbatasan logistik. Terutama untuk 2029, nggak mungkin mereka mau babak belur. Itu Mbak Ulfi. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid.